Ini merupakan sesi kedua ya dari hari yang kemarin. Alhamdulillah masih sedikit kesempatan untuk ngobrol kembali konseling pada hari ini. Dan juga mungkin hari ini kita akan mengulas juga terkait bagaimana perkembangan ataupun mungkin progres yang dialami oleh saudara APM seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin saat ini apa yang dirasakan seperti itu mungkin. Saat ini lebih karena nilai udah muncul semuanya dan itu saya deg-degan apakah nilai saya mencapai yang saya inginkan atau tidak, meskipun secara saya penasaran apakah masih ada kemungkinan walaupun kecil untuk dapat IP yang sesuai dengan keinginan saya, meskipun tidak sesuai sampai kumlot ataupun semua kumlot sampai ke atas. Tapi mas sudah ada rasa tenang ya, sudah ada. Nah, rasa tenangnya mungkin yang seperti apa, atau mungkin selama ini yang kemarin dirasakan kan sempat khawatir dan juga muntah-muntah, apakah mungkin sekarang masih dirasakan? Nah, untuk itu tidak, tapi tenang ini lebih ke arah pasrah. lebih ke arah pasrah ya? Iya, lebih ke arah pasrah karena kondisinya juga ya. Tapi sebetulnya dalam psikologi kan memang kondisi yang secara baik secara mental merupakan adalah sisi di mana kita tidak merasa terlalu senang gitu atau euforia, atau mungkin kita terlalu sedih seperti itu. Jadi ketika kita sudah merasakan pasrah, sudah merasa tenang, sebetulnya maka kita sudah ada di kondisi sehat secara mental. Jadi dirimu tidak begitu merasa terlalu senang ataupun terlalu sedih. Nah, kalau kemarin kan mungkin ada beberapa simptom kan, di mana dirimu merasakan ada rasa takut, gitu kan, ada rasa khawatir. Kalau sekarang mungkin masih ada juga ya, tentu masih ada gitu khawatir. Tapi mungkin apakah ada yang dirasakan dan bagaimana cara coping yang saudara lakukan seperti itu? Mungkin apakah sudah dilakukan proses pengelolaan prioritasnya, atau mungkin dengan cara kemarin kan sempat membahas terkait ini ya, terkait Pomodoro seperti itu ya. Dan kira-kira kalau sekarang yang dirasakan dan apa yang dilakukan? Untuk sekarang karena saya belum memastikan apakah dapat mencapai dengan sesuai keinginan saya atau enggak. Apabila tidak mencapai, mungkin saya akan mengganti menurut saya akan mengganti sistem saya, seperti Pomodoro itu diganti seperti belajar 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian, ataupun belajar satu pelajaran seperti itu. Sementara seperti itu terlebih dahulu. Dan terkadang saya meminta saran kepada AI bagaimana cara prioritas pelajaran-pelajaran tersebut, karena ketika saya melihat mata kuliah untuk semester depan, saya masih kurang paham mana yang diprioritaskan, mana yang lebih mudah, mana yang lebih susah. Syukurnya waktu itu saya pada semester sekarang itu sebenarnya saya menggunakan prioritas seperti itu, dan alhamdulillahnya sesuai dengan keinginan saya, meskipun tidak secara menyeluruh sesuai keinginan saya. Jadi prioritas di matkul yang paling gampang sampai paling susah itu saya urutkan. Nah, pas diurutkan itu ada yang sesuai dengan yang AI bilang, ada yang tidak seperti itu. Memang bikin scheduling dibantu dengan AI gitu ya, juga untuk mengelola supaya tidak terlalu berekspektasi juga dengan nilai ya.
Namun sejauh ini apakah rasa takut itu sering mengganggu, misalkan selama malam misalkan, atau mungkin di siang hari, kadang karena menunggu nilai gitu, kadang-kadang ada rasa khawatir yang berlebihan nggak? Mungkin saat siang hari dan saat megang HP, apabila kan HP ada aplikasi untuk Ya, iya. hal itu saya suka takut apakah benar atau tidak, apakah sesuai data atau tidak, seperti itu. Jadi juga ada keinginan untuk menjauh diri dari HP dulu ya, menjauh dari gadget ya, karena tapi kalau misalkan sekarang sendiri mungkin ya suatu saat akan ketahui juga sih ya, tapi mungkin sekarang sedang mempersiapkan supaya tidak takut seperti itu ya. Kalau dari saudara sendiri mungkin pernah nggak sih kalau dari sejauh ini selama beberapa hari kebelakang, bahkan sebelumnya kembali merasakan simptom yang sebelumnya terasa, apakah mungkin dari GERD gitu ya, apa rasa lambungnya naik dan segala macam, atau sejauh ini sudah rasa aman, namun sebetulnya akan ada kemungkinan datang kembali, atau mungkin sudah ke dokter? Untuk dokter belum, tapi menurut saya udah rasa aman, tetap tidak ada berkelanjutan sesuatu. Dan mual, tapi ya sudah tidak mual, tapi memang ada rasa takut untuk takutnya berlanjut ya. Iya. Mungkin bisa juga ke dokter gitu ya, kalau misalkan ada kambuh gitu ya. Memang tidak punya penyakit sebelumnya kan ya, insya Allah mungkin karena anxiety gitu kan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa ya, maksudnya dalam kehidupan tentunya kita akan melihat progres itu tidak dilihat dari seberapa besar langkahnya kita atau seberapa kecil itu, tapi bagaimana kita melihat lebih baik kondisi kita saat ini dan besok itu lebih baik daripada hari kita saat ini seperti itu, atau mungkin hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi apakah berarti itu harus berarti baik secara fisik, baik secara mental dan segala hal? Tentu tidak ya, bahwa kita tentunya menjadi lebih baik itu tidak harus dari segala hal, bisa juga dari hal-hal yang kecil seperti itu, misalkan dari kebiasaan kita bersyukur dengan bisa bangun pagi gitu ya, kita bisa menjalankan kehidupan lebih baik gitu kan. Tentunya kita bisa menyelesaikan tugas kita, misalkan sebagai seorang pendidik atau seorang mahasiswa, tentunya yang terbaik adalah ketika kita bisa menyelesaikan kuliahan seperti itu, bahwa sesungguhnya selesai itu lebih baik daripada sempurna. Kadang-kala kita terlalu ingin untuk mencapai yang terbaik, padahal saat kita mencoba mencari yang terbaik atau sempurna, kita kehilangan yang sudah baik seperti itu. Jadi insya Allah ya, kalau misalkan kita coba untuk tetap bersyukur, kita coba tetap menjalani kehidupan kita coba tetap tenang, kita coba tetap memikirkan mindset. Sebetulnya seringkali itu bukan hal yang menyenangkan kita, tapi kita harus sadar bahwa apapun yang kita jalani saat ini itu adalah suatu hal yang sudah kita usahakan sebaik mungkin gitu. Dan kita harus sadar bahwa apa yang sudah kita jalani juga patut kita apresiasi. Mungkin orang lain nggak bisa memberikan apresiasi, tapi kita bisa memberikan apresiasi lebih. Mungkin bisa kita melakukan try hard ya, kita meluk di supaya tidak anxiety seperti itu. Dan juga kita juga bisa mengurangi
rasa anxiety kita dengan cara memikirkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita lalui bersama diri kita sendiri, kan itu patut kita ucapkan terima kasih. Seperti itu, ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Mungkin seringkali kita lupa bahwa kenyataannya seperti itu, kita itu menjalankan hidup kita tidak untuk orang lain seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita takut kalau kita tidak membanggakan orang lain, atau mungkin kita tidak membanggakan orang tua. Justru sebetulnya saat kita terlalu khawatir tentang hal tersebut, kita terlalu khawatir kehilangan dunia, justru dunia akan semakin menjauh. Seperti itu. Tapi ketika kita mau untuk memperbaiki diri, mau fokus untuk berdamai dengan diri sendiri, maka justru ketika kita sudah berdamai, kita lebih siap untuk melangkah, lebih siap untuk menerima keadaan. Karena tentu ya kita kan memang manusia, kita tidak sempurna. Jadi tentunya kita tidak perlu untuk terlalu memikirkan apa yang akan nantinya dibicarakan oleh orang lain, atau yang mungkin yang belum kita ketahui ke depannya. Seperti misalkan kita khawatir nanti nyanyi jelek atau mungkin gimana. Setidaknya kita sudah berjuang. Jika memang kita takut, mungkin kita bisa tetap persiapkan, seperti membuat rencana seperti yang sudah saudara lakukan, seperti misalkan membuat planning, lalu juga membuat perkiraan seperti itu. Karena tentunya ini bisa membuat secara psikologis kita aware gitu kan dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan ke depannya. Jadi sejauh ini sih saya sangat puas ya dengan proses yang sudah lakukan dan juga sudah melihat beberapa perubahannya. Tapi kalau misalkan dari Masnya sendiri, mungkin apa yang mungkin Mas ingin coba lakukan lagi? Jadi kalau Masnya sendiri kira-kira kalau misalkan dari A sendiri kira-kira apa lagi yang ingin dilakukan ke depan? Lebih memperhatikan kuliahan lagi aja sih, akademik dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sesuai kriteria saya. Karena mungkin ingin mencoba terus berkembang, terus mencoba berkembang dan juga terus mencoba hal baru seperti itu ya. Mungkin sekarang masih mencoba untuk terus eksplorasi seperti itu ya, kan dengan usia kita yang masih muda, tentunya eksplorasi jadi hal yang amat wajar. Tapi untuk organisasi dan segala macam sudah selesai ya. Saat ini sudah selesai karena sudah beberapa hari kemarin sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Semoga di semester ke depan atau mungkin di keesokan waktunya itu bisa dipakai untuk fokus dengan diri ya, sudah dikembangkan, sudah mulai di journaling dan mungkin journaling juga, supaya nanti kita bisa memproses kegiatan-kegiatan, memprioritaskan kegiatan-kegiatan kita yang tentunya bisa bertujuan untuk memperbaiki diri kita, maupun itu ini ya, kalau misalkan Mas itu akademik gitu ya, memperbaiki diri dan akademik. Dari Mas sendiri juga ada lagi yang ingin disampaikan? Bisa aja sih. Semoga bisa kita jalani bersama dan juga proses ini bisa kita jalani bareng-bareng karena selama mahasiswa juga. Semoga kita memudahkan di perkuliahan kita, baik di
LU ataupun dimanapun ya sebagai kreator. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan konten hari ini. Saya terima kasih. Saya